Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Febri Isnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Saya Sutri Handayani. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian teologi. Teologi sering dipersamakan dengan tauhid. Tauhid sering terkait dengan ukuran keimanan seseorang dalam mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan konsisten. Ajaran agama yang berisikan doktrin Tuhan selalu berbicara secara lugas dan kuat. Terlebih lagi ketika Tuhan berbicara dengan umatnya secara private, pasti diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Persoalan teologi biasanya muncul terkait dengan persoalan yang menyangkut dasar keimanan seseorang. Hal ini kemudian dijawab dengan menggunakan analisa berpikir spekulatif dan konstruktif. Seseorang berusaha menjawab beberapa persoalan dasar dari problem dogma yang di kalangan umat Islam timbul dan terdapat perdebatan. Perdebatan itu muncul disebabkan adanya perbedaan analisa dan pemahaman terhadap berbagai keterangan nas-nas atau ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat khas atau mustabihat, yang artinya mengandung kesamaran makna. Keseharusan membicarakan tauhid dari segala apa yang menjadi permasalahan tersebut dilandasi oleh adanya kesan yang kuat dalam pandangan agama secara umum dalam umat Islam, bahwa ia merupakan identitas maknawi yang mencirikan adanya hubungan yang sakral antara manusia dengan sang penciptanya. Artinya bahwa dalam diri manusia terdapat beberapa komponen penting terhadap apa yang menjadi dasar kewajiban untuk melaksanakan sesuai perintah dan larangannya. Melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarangnya itu dilakukan secara ikhlas, keteguhan hati, kelapangan dada, dan serta konsisten dalam menjaga amanatnya. Dampaknya maka akan terlihat terhadap apa yang menjadi hak diri kita. Bagaimana keterangan Syekh Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya amatlah sangat dekat dengan kita, karena Tuhan sangat sayang terhadap makhluknya. Dan kita sebagai makhluk memiliki kepentingan yang sangat penting terhadapnya. Maka perlakukanlah Tuhan dengan baik sebagaimana kalian memperlakukan dirimu sendiri. Dengan begitu, cara melakukannya dengan baik adalah dengan cara melakukan ibadah secara baik, menjauhkan diri dari maksiat, dan melatih diri atau riyadhah. Islam adalah sumber penguat yang akan melahirkan banyak disiplin ilmu. Pendidikan merupakan salah satu wahana atau rihlah dalam upaya mendekatkan diri manusia dengan sang penciptanya. Simogaki menyatakan bahwa Islam adalah norma kehidupan yang sempurna dan dapat beradaptasi dengan setiap bangsa, setiap waktu, dan setiap keadaan. Firman Allah bersifat abadi dan universal, mencakup seluruh aktivitas dari suasana kemanusiaan tanpa perbedaan apakah aktivitas tersebut menyangkut mental ataukah aktivitas tersebut menyangkut duniawi. Cita-cita unggul yang terkandung dalam tauhid sesungguhnya menunjukkan bahwa Tuhan itu maha berkehendak terhadap apa yang menjadi ketentuannya. Hal ini menandakan bahwa Tuhan punya visi yang baik terhadap apa yang telah diciptakannya. Salah satunya yaitu membentuk kesatuan masyarakat yang mengejar nilai-nilai keutamaan dan mengusahakan terciptanya keadilan sosial. Apabila prinsip yang terkandung dalam visi ini kita tarik, maka prinsip tauhid ini selaras dengan apa yang disebut dengan karakteristik dalam pendidikan Islam. Karena salah satu karakteristik adalah nilai-nilai pendidikan Islam itu adalah penguatan responsibility terhadap keadilan sosial.
Yang kedua yaitu ada konsep teologi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan. Peranan dalam merubah tatanan kehidupan manusia sangat diperlukan, sehingga manakala pelaksanaan sistem pendidikannya tidak benar, maka akan menghasilkan produk sumber daya manusia yang tidak profesional. Di dalam sistem pendidikan itu termasuk juga paradigma pengembangan yang menyangkut skema berpikir dan metodologinya. Perlu adanya perumusan konkret komprehensif guna membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Para ahli pendidik dan praktisi merumuskan tatanan baru bagi kemajuan pendidikan. Salah satunya yaitu beberapa studi yang dilakukan oleh para ahli pendidik adalah merumuskan keterkaitan erat antara pendidikan moral, agama, pendidikan moral dan agama. Ketiganya diintegrasikan ke dalam satu sistem yang komprehensif. Maka pendekatan studi yang dilakukan adalah mengkaji pendidikan dari aspek teologi. Kita sepakat bahwa fenomena teologi pendidikan itu haruslah diarahkan pada kedalaman teologi yang berpusat pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pengetahuan yang hakiki. Setiap pengetahuan yang diperoleh manusia hendaklah dinisbatkan kepada sumber asli dan penguasa yang memiliki pengetahuan itu, sehingga realisnya adalah apa yang menjadi kepunyaan Tuhan dan kerajaan kekuasaannya haruslah dipahami dan dimengerti oleh manusia dengan kemampuan pengetahuannya dalam menjawab setiap fenomena alam atas dasar petunjuk dan wahyunya. Dalam fenomena pendidikan barat fokus, orientasinya diarahkan ke dalam pemanfaatan keunggulan rasio dan skill secara berlebihan, sehingga terjun pada jurang pendidikan yang humanis and seeks. Sementara di sisi lain pendidikan Islam hendaknya diorientasikan pada sisi ketuhanan atau ilahiyah, karena paradigma pendidikan Islam berpendapat bahwa mereka berawal dan berakhir pada Tuhan semata-mata dan sangat memiliki hubungan dengan prinsip ilahiyah. Istilah teologi sering dijumpai dalam wacana-wacana keagamaan. Dulu istilah ini lebih identik mengarahkan pada ilmu keyakinan, ilmu tauhid, dan ilmu akidah. Karena teologi ini pada sebuah pemahaman dan corak pemikiran tertentu berisi mengenai konten-konten ketuhanan beserta eksistensinya. Teologi secara sederhana menurut Komarudin Hidayat adalah ilmu atau penalaran kritis atau bisa disebut dengan logos tentang Tuhan, disebut dengan theos. Teologi menurutnya muncul dari tradisi dan semangat beragama, selalu di dalamnya terkandung semangat iman dan pembenaran wahyu Tuhan. Teologi selalu dibedakan dari filsafatnya ketuhanan yang memberikan kebebasan pada nalar dan membahas persoalan Tuhan tanpa harus terkait dengan wahyu. Pemahaman mengenai teologi pendidikan pada kenyataannya menghendaki adanya memasukkan konsepsi pendidikan atau menurunkan konsepsi pendidikan pada aliran-aliran mutakalimin. Konsep pendidikan yang diturunkan cenderung sesuai dengan pemahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan yang lain sebagainya. Misalkan, pemahaman seperti ini akan mengabaikan sebuah frame besar teologi atau hanya mengarahkan pada
tema-tema kalam yang saling diperdebatkan lalu derivasikan menjadi sebuah konsep pendidikan. Eksposisi Komarudin Hidayat lebih mudah, lebih cocok jika diterapkan untuk mengungkapkan pemahaman teologi pendidikan. Teologi pendidikan secara sederhana bukan berarti konsepsi pendidikan yang turun dari konsepsi pemikiran kalam. Teologi pendidikan merupakan kajian konsepsi pendidikan yang diderivasikan dari penalaran kritis mengenai Tuhan yang meliputi eksistensi dan atribut ketuhanannya. Dan penalaran kritis mengenai Tuhan ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman pesan-pesan Tuhan, termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan wahyu Tuhan. Konten pembahasan pada teologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai pesan wahyu atau ayat yang juga interpretasinya. Alhasil, konten mengenai teologi pendidikan tersebut merupakan wacana baru yang konstruktif dan paradigmatik bagi upaya mengembangkan kansah pengetahuan dan pendidikan Islam itu sendiri yang didasarkan pada sudut pandang ketuhanan, kesatuan alam, kesatuan kemanusiaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.